Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauki Siva, NPM 219010111130. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat isi dari film Tare Zaman Par. Kemudian saya akan memberi pesan dan kesan dan juga pendapat orang tua ataupun pendidik. Di awal film, terdapat seorang anak bernama Ishan. Ishan adalah seorang siswa kelas 3 SD. Di kelas, Ishan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga seringkali para guru marahi Ishan, bahkan ada yang sampai mengeluarkan Ishan keluar kelas. Pernah sekali, salah seorang guru menyuruh Ishan membaca bukunya. Namun, Ishan tidak bisa. Dia bilang hurufnya menari-nari. Karena itu, Ishan ditertawakan semua teman sekelasnya. Dan akhirnya, Ishan dikeluarkan dari kelas oleh gurunya. Suatu hari, Ishan duduk di bawah pohon bersama dua anjing. Kemudian, ada seorang anak yang minta Ishan untuk mengambilkan bola yang terlempar dekat Ishan. Ishan mengambilnya dan melempar bola itu. Tapi, tak sengaja Ishan melempar bola terlalu jauh. Akhirnya, anak yang minta bolanya kepada Ishan marah, dan dia minta Ishan mengambil bola itu. Ishan tak mau, dan terjadilah perkelahian. Setelah itu, Ishan langsung menuju rumahnya. Siapa sangka, saat Ishan sampai rumah, sudah ada ibu dari anak yang berkelahi tadi. Ibu itu marah-marah kepada orang tua Ishan, dan ayah Ishan langsung memukul Ishan. Padahal Ishan belum mengatakan alasannya mengapa Ishan bisa berkelahi dengan anak tersebut. Suatu ketika, orang tua Ishan dipanggil ke sekolah. Dan guru di sekolah mengatakan, mungkin Ishan tidak akan bisa naik kelas. Ada juga guru yang beri solusi untuk menyekolahkan Ishan di sekolah untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ayah Ishan tidak menyukai perkataan guru itu. Ayahnya beranggapan Ishan normal seperti anak pada umumnya. Karena itu, ayahnya memiliki pemikiran lain, yaitu dengan memindahkan Ishan ke dalam sekolah asrama. Ishan pun menolak. Ishan tidak setuju untuk pindah ke sekolah asrama dan memohon kepada ayahnya agar tidak pindah ke asrama. Tapi, pemikiran ayahnya sudah bulat, jadi mau tidak mau, Ishan dipindahkan ke sekolah asrama. Hari di mana Ishan dipindahkan ke sekolah asrama, Ishan sangatlah sedih. Dia terlihat sangat murung, walaupun sudah dipindahkan di asrama. Ishan tetap susah untuk mengikuti pelajaran. Ditambah lagi para guru di sana sangat disiplin dan suka memarahi ataupun memukul Ishan. Padahal Ishan tidak salah apapun. Ishan kadang hanya melamun atau tidak paham dengan pelajaran. Karena seperti itu, Ishan pun sangat tertekan dan tidak bahagia berada di sekolah di asrama. Suatu ketika, seorang guru seni dipindahkan penempatan kerja sementara. Akhirnya, sekolah pun merekrut guru baru untuk menjadi guru seni pengganti. Semua murid sangat penasaran dengan guru baru tersebut. Mereka menunggu dengan sangat gembira, kecuali Ishan. Dia sangat murung. Guru baru itu pun memasuki kelas Ishan. Semua murid sangat gembira karena guru baru ini sangatlah asik dan menyenangkan. Tetapi, guru ini pun sadar bahwa ada salah satu murid yang tidak bersemangat, bahkan sangat murung, yaitu Ishan. Sang guru pun bertanya pada teman-temannya, dan juga bertanya pada guru yang lain tentang Ishan. Akhirnya, guru baru ini pun tahu tentang perbedaan Ishan dan dari siswa lainnya. Ishan tidaklah bodoh atau idiot, ataupun malas. Ishan sebenarnya pintar, tapi ternyata dia terkena disleksia yang membuatnya kesulitan untuk belajar. Selain itu, minat Ishan adalah menggambar dan melukis. Setelah mengetahui fakta ini, guru baru ini mencoba memberitahu kepada kedua orang tua Ishan bahwa anaknya bukanlah anak yang bodoh atau idiot, ataupun malas. Hanya saja anaknya mengalami
disleksia atau kesulitan belajar. Guru ini juga beritahu kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolah bilang, tidak mungkin guru hanya memperhatikan satu siswa saja, sedangkan dalam satu kelas terdapat 40 siswa. Akhirnya guru baru ini mengajukan diri untuk mengajari Ishan. Suatu hari diadakan lomba melukis. Pesertanya diikuti oleh seluruh guru dan siswa. Bagi yang memenangkan lomba ini, gambarnya akan dijadikan cover majalah tahunan sekolah. Lomba pun telah dimulai, tapi Ishan belum datang. Guru pun sangat khawatir. Setelah beberapa menit, akhirnya Ishan pun datang dan langsung memulai melukis. Lomba pun selesai. Kini akhirnya juara lomba diumumkan. Ternyata ada 2 lukisan yang nilainya seimbang. Dan itu ternyata milik sang guru dan Ishan. Akhirnya kedua gambar tersebut menang dan menjadi halaman sampul dan halaman belakang majalah sekolah. Kedua orang tua Ishan pun bangga kepada Ishan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah semua anak itu berbeda-beda. Semua anak itu punya kemampuan masing-masing. Jadi, kemampuan anak-anak itu tidak bisa disamaratakan. Contohnya saja, ada kerbau, monyet, dan ikan. Mereka bertiga diminta untuk memanjat pohon. Siapa yang akan menang? Jelas saja monyet, karena monyet kemampuannya memanjat pohon. Kerbau dan ikan tidak bisa memanjat pohon. Seperti itulah perumpamaannya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua anak, semua orang juga tidak bisa disamaratakan. Karena semua orang, semua anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pendapat sebagai orang tua, kita harus tahu betul kemampuan anak itu seperti apa. Karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda. Contohnya saja, seorang anak kemampuannya di bahasa, dia suka bahasa Inggris dan bahasa lainnya, tapi dia sangat sulit di matematika, fisika, atau kimia. Kita harus tetap mendukungnya, karena kemampuan anak tersebut ada dalam bahasa. Kita tidak bisa memaksa anak itu, kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa menggambar, kamu harus bisa ini dan itu. Karena kemampuan anak tersebut di bidang bahasa. Jadi kita harus tetap mendukung kemampuan anak tersebut dan tidak boleh memaksanya untuk bisa di bidang lainnya. Karena memang kemampuan anak berbeda-beda. Bisa jadi yang sangat mampu di matematika, dia tidak bisa di bidang bahasa atau bidang lainnya. Jadi kita harus tetap mendukung kemampuan anak dan tidak boleh memaksa mereka. Karena ingat, semua kemampuan itu berbeda-beda. Pendapat saya sebagai pendidik, para guru atau pendidik harus tahu kemampuan siswa. Jika ada siswa yang mendapat nilai jelek di salah satu mata pelajaran, kita tidak boleh memarahi siswa tersebut, karena mungkin kemampuan siswa tersebut bukan di situ. Tapi kita harus tetap membimbing dengan baik, walaupun mendapatkan nilai jelek. Kita tidak boleh marahinya atau memukul atau hal lainnya. Kita harus tetap menyemangati siswa yang mendapat nilai jelek tersebut. Karena kita juga tidak tahu, mungkin saja siswa tersebut di bidang lain mendapatkan nilai yang lebih bagus. Mungkin memang bukan bidangnya. Mungkin yang nilainya jelek itu bukan bidang siswa tersebut. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kita harus tetap membimbing dan memberi motivasi agar siswa selalu semangat dan tidak mudah menyerah.